62 poin tercipta di hari Selasa, kurang lebih mencapai 1649.00 yang sempat diragukan dalam 2 hari terakhir. Kenaikan sempat diawali di hari Senin, namun tertahan di area 1610, 1611, lalu tergelincir kembali di area di bawah 1600. Dan saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi tersebut sebagai area buy on dip untuk kategori medium term ataupun mungkin dalam target 1 hari. Tapi setidaknya rumor yang sempat saya sampaikan di awal pekan lalu, meskipun G7 tidak mengisyaratkan dan memberikan detail statement yang sangat layak yang dinantikan ataupun diharapkan oleh para pelaku pasar, tapi Fed muncul sebagai dewa penolong untuk kemungkinan pergerakan yang mengakibatkan risk sentiment cenderung meningkat. Lalu kenapa risk sentiment meningkat tapi safe haven gold juga meningkat? Oke, penjelasan ringkasnya seperti demikian. Jika kita bicara tentang pemangkasan suku bunga atau cut rates, itu adalah potensinya melemahkan mata uang suatu negara. Dalam hal ini, yang melakukan adalah Fed atau bank sentral dari AS. Tentunya jika bank sentral tersebut yang melakukan cut rate, maka konsekuensinya adalah dolar akan cenderung melemah. Dan pelemahan dolar tentunya diiringi dengan meningkatnya harga atau let's say risk sentiment seperti indeks saham. Wall Street sempat menguat, lalu kemudian safe haven gold. Mengapa ikut naik? Salah satunya adalah safe haven gold berdasarkan currency dolar. Tentunya jika dolar mengalami pelemahan, gold secara otomatis lebih layak dan lebih murah untuk dilakukan pembelian. Dan itu yang terjadi. Lalu kenapa jika kita runut dengan kejadian-kejadian lalu, ternyata setiap pemangkasan suku bunga tidak berujung kepada kenaikan emas yang sangat fantastis seperti yang terjadi tadi malam. Oke, penjelasan singkatnya adalah expected atau unexpected, lalu yang kedua seberapa besar. Oke, kita bicara tentang expected atau unexpected. Kalau kita kategorikan dengan yang kemarin terjadi, itu adalah unexpected. Karena seperti kita ketahui, FOMC baru akan bersidang di tanggal 17 dan 18 Maret 2020. Artinya baru 2 pekan ke depan. Lalu kemudian seberapa besar? Ya, kalau kita bicara tentang pemangkasan suku bunga, maka efektivitasnya adalah seberapa besar pemangkasan tersebut dilakukan. 25 atau 50 atau more than 50. Banyaknya yang dilakukan adalah 25 basis point sebagai standar operasionalnya. Dan biasanya jika hanya berupa 25 basis point dan itu sudah terjadi atau sesuai ekspektasi, maka kemungkinan potensi market akan meresponnya secara singkat. Sementara kemarin yang terjadi adalah di luar dugaan dan juga angkanya cukup besar di angka 50 basis point seperti yang pernah diharapkan dahulu tapi baru terwujud sekarang. Itulah sebabnya market cenderung bereaksi sangat over dan emas layak melakukan rally hingga 1649. Kali ini kita akan lihat ulasan dari technical view yang sudah saya sediakan. Di sini saya membahas tentang potensi Morningstar yang muncul setelah terjadinya bullish candle dan sangat big melawan dari bearish candle yang terjadi 2 hari yang lalu, kurang lebih di tanggal 28 Februari. So, apakah dengan munculnya Morningstar berarti pertanda bahwa kenaikan ini masih akan berpotensi terjadi? Mari kita lihat technical view untuk kali ini. 4 Maret 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical view gold di tanggal 4 Maret 2020 per jam 11:33 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1652.50 dan area low berada di area 1637.40. Sementara running price kini bertahan di 1641.60. Apa yang terjadi dengan pergerakan kemarin sangat luar biasa karena areal tertinggi mencapai areal 1649.10 setelah sebelumnya sempat tersendat di areal 1692 ataupun 1693. Areal terendah yang tercatat adalah 1686 di pagi hari, lalu kemudian melejit hingga malam hari menyentuh areal 1649.10. 57 poin kurang lebih yang terjadi tadi malam, dan ini sangat-sangat fantastis dan unexpected. Apa yang sempat kita ulas tentang rumor bahwa Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga dan kemungkinan berpotensi diikuti oleh bank sentral lain, itu baru akan terjadi di hari ini. Tapi ternyata maju lebih awal, Fed muncul dengan kejutan pemangkasan sebesar 50 basis point. Kurang lebih yang terjadi itu sangat di luar ekspektasi, sehingga kemungkinannya itulah yang ditanggapi oleh beberapa para pelaku pasar, terutama untuk safe haven. Di September meningkat, safe haven juga ikut meningkat. Apakah ini akan berlangsung lama? Let's see.
Jika Anda melihat di detail statement saya ataupun detail video untuk technical gold terutama, saya sempat mengatakan jika saja areal candlestick di tanggal 3 Maret atau kemarin kurang lebih ditutup dengan potensi candle mirip dengan areal candlestick di tanggal 27 Februari, maka confirm hari Rabu akan terjadi penurunan. Tapi jika ternyata areal candlestick di tanggal 3 Maret ditutup dengan fully bullish atau bullish candle sepenuhnya, mirip dengan candlestick seperti ini ataupun seperti ini, ya maka kemungkinan potensinya akan terjadi kenaikan. Nah, kemungkinan potensi inilah yang terjadi karena kalau Anda lihat potensinya ternyata bullish candle. Ya, kurang lebih seperti demikian dan artinya apakah hal ini kita layak untuk melakukan buy? Yes, it is. Satu lagi formasi jika kita lihat dari 3 candle terakhir. Big bearish candle, lalu inverted hammer, lalu kemudian big bullish candle. Kurang lebih formasi apa ini yang terjadi? Yes, betul sekali. Ini adalah formasi Morningstar yang artinya kemungkinan bullish candle masih akan terjadi untuk hari ini. Meskipun lagi-lagi dengan beberapa catatan, level 23,6% sebagai area resisten yang akan relatif menahan laju kenaikan untuk sementara waktu, yaitu di area 1659.00. Sementara area support 38,2%, 1640.40 dan area 50% di area 1625.40. Ini jika kita menggunakan area Fibonacci retracement seperti demikian. Tapi kalau misalkan Anda pindahkan kurang lebih seperti ini, maka Anda akan mendapatkan area 38,2% sebagai area support di area 1634.90 dan area 23,6% akan membatasi di area 1655. Yang terjadi hingga saat ini, area high 1652 kurang lebih mendekati area resisten 23,6% Fibonacci retracement dan area low 1637.40 kurang lebih mendekati area 38,2% di area 1634. Well, harap perhatikan selama gold tidak menembus area 1660 atau masih cenderung tertahan di bawah 1660, let's say area penutupan hari ini, maka kemungkinan potensi penurunan masih akan terbuka juga. Ingat seperti itu, tapi jika ternyata dia berhasil melewati area 1660, maka dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan potensi area 1700 akan kembali didekati kurang lebih dengan target 1689 seperti yang pernah tercipta di kurang lebih 24 Februari yang lalu. Kemudian jika kita lihat dari grafik H4, saya masih menggunakan Fibonacci retracement yang sama, areal penurunan atau areal pengukuran penurunan, ternyata dia sudah menembus beberapa area 50%, 61,8 dan 76,4%. Nah, kenapa alasannya tidak diganti atau tidak dihapus untuk Fibonacci retracement? Seperti beberapa ulasan di beberapa bulan yang lalu sempat saya sampaikan, Fibonacci retracement hanya layak dihapus jika ternyata ujung area baik itu 100% ataupun 0% berhasil ditembus. Selama belum berhasil tembus, maka silakan gunakan terus untuk potensi dari Fibonacci retracement tersebut. Secara singkat, outlook dari areal tersebut menunjukkan potensi pembalikan arah yang sudah terjadi secara bertahap. Anda bisa lihat di sini, lalu kemudian dia lihat swingnya. Well, saya rasa kalau Anda melihat swing seperti demikian, Anda paham yang akan terjadi. Ini mirip dengan cup and handle meskipun tidak terlampau sempurna karena dia tidak membentuk mangkok yang sempurna. Tapi kurang lebih kalau kita lihat ini, kurang lebih ini mirip dengan membentuk pola kepala banteng. Wow. Apakah ini pertanda bahwa koreksi akan terjadi, namun itu adalah kesempatan untuk buy on dip? Let's see. Seperti biasa, areal yang berhimpitan kurang lebih ini adalah historical pass berhimpitan dengan area 76,4% di area 1637, artinya ini adalah areal kuat, areal support kuat untuk hari ini. Sehingga kemungkinan potensinya untuk hari ini saya cenderung melakukan buy on dip kurang lebih di area 1637 sampai area 1638. Sebetulnya Anda bisa saja mendapatkan di area 1634. Dengan target pertama pantulan kurang lebih di area 1643.60 dan target kedua adalah 1650.00. Stop loss Anda adalah 1630.00 atau jika Anda mendapatkan area lebih bawah kurang lebih di area 1633 atau 1634, sesuaikan SL Anda dan sebaiknya jauh lebih rendah. Thank you. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.